Baik, puji Tuhan. Hari ini kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan saya ingin memberi tema untuk khotbah ini adalah jangan takut, Tuhan Yesus Kristus berkuasa di sorga. Dan saudara tahu, iblis takut dengan iman percaya kita. Wah, iblis takut dengan iman percaya kita. Mari kita akan bahas tema ini, dan saya berdoa supaya kita semua dikuatkan, kita semua diberkati, dan hidup kita sungguh menjadi berkat, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khotbah ini juga memang saya sudah sampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, dan beberapa dari teman-teman juga mungkin sudah mengikuti khotbah ini. Tapi saya rindu supaya pesan Tuhan ini bisa didengar oleh banyak orang. Baik, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di alam semesta ini, hanya ada dua kelompok makhluk. Mohon maaf kalau saya menyebutnya makhluk. Hanya ada dua kelompok makhluk yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Hanya ada dua kelompok makhluk di alam semesta ini yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama tentu kita umat Kristen. Umat Islam tidak percaya. Umat Buddha, Konghucu, Hindu, aliran kepercayaan atau agama apapun di dunia, termasuk juga agama Yahudi, tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi ada satu kelompok makhluk lain juga yang bukan saja percaya, sangat-sangat percaya. Karena apa? Kalau kita umat Kristen percaya walaupun tidak melihat, tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Tetapi kelompok ini melihat Yesus, tahu dan sungguh-sungguh mengenali Yesus, sehingga dia sangat tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapakah kelompok ini? Iblis. Iblis adalah kelompok makhluk yang sangat tahu, sangat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa? Karena iblis adalah malaikat yang dulu di sorga. Di sorga kan Tuhan Yesus berkuasa. Dan iblis tahu siapa Yesus. Yesaya 14 ayat 12-15 mengungkapkan kepada kita bahwa ada pemberontakan di sorga, di mana Lucifer yang kelompok-kelompoknya mencoba memberontak terhadap Allah, ingin menduduki tahta Allah, dan akhirnya dibuang di dunia ini. Jadi iblis itu malaikat yang memberontak, dan mereka tidak punya kesempatan lagi untuk masuk ke sorga. Mereka sudah pernah di sorga, dan mereka diusir keluar, dan mereka akan masuk alam maut. Tapi ingat, mereka tidak mau masuk sendiri. Mereka mau ajak kita juga. Kita yang seharusnya dijanjikan untuk pergi ke sorga, tetapi iblis yang tadinya menjadi malaikat diusir keluar dan akan masuk ke neraka yang kekal, alam maut yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, iblis sangat-sangat tahu. Saudara kalau baca dalam Markus 5, ada beberapa ayat di dalam kitab Injil, salah satu adalah dari Markus 5 ayat 1-20, ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang di Gerasa gitu. Nah, mereka dirasuk oleh kelompok iblis, makanya disebut legion karena banyak gitu. Dan apa yang mereka sampaikan ketika mereka melihat Yesus? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Wah, mereka ketakutan. Jangan siksa kami. Mereka kenal, mereka tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, iblis tuh lebih tahu Yesus dari kita. Kalau kita kan percaya Yesus karena iman kan, iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak pernah lihat. Tapi iblis yang adalah malaikat lihat, mengenal siapa Yesus. Tapi itu juga sekaligus menjadi kesaksian
Kalau banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, ada malaikat yang sudah memberontak, tetap takut dan gentar. Karena di sorga mereka mencoba untuk memberontak, memberontak terhadap Tuhan dan diusir. Di dunia ketemu Yesus lagi yang rela menjadi manusia. Dan mereka ketakutan. Jadi dua kelompok ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan lebih berkenan dengan kita karena apa? Karena dikatakan bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita tidak melihat aja bisa percaya. Sementara iblis ya, malaikat yang sudah lihat bagaimana Tuhan berkuasa di sorga tapi berani memberontak. Tapi baik Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran ini. Dan saya ingin untuk kita sungguh-sungguh memahami dan menghayatinya. Bahwa ada dua kelompok makhluk, katakanlah, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita umat Kristen dan kelompok iblis. Tetapi kita tidak hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kita percaya lebih dari itu. Dan kepercayaan kita yang lebih inilah yang ditakuti oleh iblis. Saya ulangi. Kepercayaan kita yang lebih inilah yang ditakuti oleh iblis. Sebelum saya sampaikan kepercayaan seperti apa yang ditakuti oleh iblis, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Paling tidak ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, bahwa iblis itu tidak takut. Ya, iblis itu tidak takut kalau kita minta kekayaan dari Tuhan. Kalau kita menjadi kaya raya, iblis senang kalau orang Kristen itu kaya raya. Kenapa? Iblis tahu firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 21 bilang apa? Biasanya orang yang kaya raya, walaupun tidak semua, saya punya banyak sahabat-sahabat yang kaya tapi juga rendah hati. Tetapi umumnya orang kalau punya banyak harta, hatinya lebih melekat kepada mana? Kepada harta daripada kepada Tuhan, kan? Dan itu iblis senang. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21 bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi iblisnya takut kalau kita menjadi kaya raya. Dan iblis cuma bilang begini, kalau cuma soal kaya mah saya juga bisa. Kenyataannya banyak orang pergi ke dukun kan, minta kaya kan. Jadi jangan bangga kalau kita kaya raya. Kalau saudara, saya berpikir begini ya, mungkin ya kita juga seringkali nyanyikan lagu doa Yabes ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya mungkin kita ingin supaya kita punya harta yang berlimpah-limpah. Tapi kalau kita tidak memiliki harta yang berlimpah-limpah, menurut saya kita harusnya bersyukur. Karena mungkin Tuhan tahu, kalau kita punya harta berlimpah-limpah, jangan-jangan kita jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa, kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, tapi kita tidak berlimpah-limpah, belajar untuk mengucap syukur. Ya, supaya Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Biasanya kan orang kalau kekurangan duit kan suka semakin dekat dengan Tuhan kan. Nah, bersyukur aja. Supaya setiap saat nanti kalau kita banyak duit, nanti kita kebanyakan jalan-jalan, nanti lupa Tuhan. Ya, jadi kalau saudara tahu, iblis tidak takut kalau kita minta kekayaan. Tapi saudara tahu, iblis saja nekat loh, berani menawarkan kekayaan kepada Tuhan Yesus. Baca dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Iblis akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini kalau Tuhan Yesus menyembah iblis. Waduh. Apa yang Tuhan katakan, hanya kepada Tuhan Allah saja kami menyembah. Nah sebab itu, ingat, jangan berpikir bahwa kita kaya itu berarti juga diberkati. Belum tentu. Iblis juga bisa berikan kekayaan. Kalau kekayaan itu membuat kita bisa terus memuliakan Tuhan dengan harta kita, itu baik. Tapi kalau kekayaan yang kita pakai akhirnya kita berfoya-foya, ya punya istri satu nggak cukup, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, dipakai untuk judi, akhirnya tidak memuliakan Tuhan karena berlebihan. Orang kalau punya harta berlebihan kan selalu keinginannya juga aneh-aneh. Nah, jadi ya nggak apa-apa saudara kaya, tapi jangan sombong.
Jadi iblis nggak takut kalau orang Kristen jadi kaya raya. Oh ya, kita sudah bahas kan kisah antara orang kaya dan Lazarus. Nah, semakin kaya jadi sombong. Yang kedua, ya, iblis juga tidak takut kalau kita menjadi orang yang pintar, punya pengetahuan yang tinggi. Kalau doktor teologi. Nah, biasanya orang kalau merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri pintar, akhirnya apa? Sombong. Nah, ini suka begitu. Silakan aja pintar, hebat, merasa diri hebat. Amsal 16 ayat 5 apa? Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan benci dengan orang yang congkak. Jadi Tuhan, iblis biarkan aja. Oh, pintar belajar yang tinggi, S1, S2, S3, S-Teller, S-Mambo, dan SS yang banyak. Tapi ada juga yang bangga, wah, saya S3 aja deh. SD, SMP, SMA. Tidak salah Bapak Ibu Saudara kalau kita boleh memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi amalkan itu untuk memuliakan Tuhan, ya. Tetapi iblis tidak takut kalau kita menjadi sombong. Saudara cantik, ganteng, kaya, pintar, hati-hati loh. Itu menjadi incaran iblis. Selalu iblis mencari orang-orang yang punya kelebihan. Kalau dibandingkan dengan iblis, iblis jauh lebih pintar. Dari segi musiknya, lagi segi apa saja iblis hebat. Dia hanya di bawah Tuhan. Tapi dia di atas jauh dari kita. Orang bisa dikuasai iblis. Saya pernah dengar satu kesaksian, bukan kesaksian lah, satu cerita. Ada orang yang tidak pernah ibu karyawan kantor biasa, ya, tidak pernah belajar teologi, dia bisa hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, sebutin aja dia sebutin. Ternyata dia dikuasai oleh kuasa iblis. Iblis sangat pintar. Dia nggak sangat tahu, nggak maha tahu, tapi dia lebih pintar dari kita. Jadi kalau saudara bangga dengan kepintaran, nah saya sedih kan lihat apa yang terjadi. Doktor teologi merasa diri hebat, akhirnya menyalahkan yang lain. Oh, iblis senang, iblis ketawa kayak gitu-gitu. Wih, dia tuh hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu dengan yang lain gara-gara merasa diri hebat, merasa diri kuat. Nah, yang ketiga ini juga penting. Iblis tidak takut dengan KKR kesembuhan ilahi. Dengar baik. Iblis tidak takut dengan KKR mujizat. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 7 mulai ayat 8 sampai dengan 11. Tuhan menyuruh Musa ketemu dengan Firaun untuk mengadakan mujizat di depan Firaun. Mengubah tongkat menjadi ular. Saudara tahu? Apakah Firaun kaget? Tidak. Dia panggil ahli-ahli sihir, berbuat yang sama. Mengubah tongkat menjadi ular. Itu apa artinya? Mengubah benda mati menjadi hidup. Itu sama dengan membangkitkan orang mati kan? Tongkat benda mati jadi ular yang hidup. Iblis juga bisa. Jadi kalau kita bikin KKR kesembuhan ilahi, mari yang sakit, kanker, yang sakit apa, iblis tidak takut yang begitu-begitu, Pak, Bu. Banyak orang bersaksi, katakanlah begitu, menceritakan mereka sembuh karena iblis. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Saudara tidak percaya mujizat, keterlaluan. Hidup kita ini aja mujizat. Jangan berpikir bahwa sakit sembuh itu mujizat. Tapi saya mau katakan bahwa iblis tidak takut kalau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan sakit sembuh. Saudara tahu berapa orang kusta yang disembuhkan Tuhan? 10, ya kan? Berapa yang balik bersyukur? Cuma 1. 9-nya kemana? Jadi orang mengalami mujizat Tuhan juga belum tentu dia percaya Tuhan. Karena fokus hidupnya cari mujizat, bukan cari Tuhan. Berapa orang yang makan ketika Tuhan mengubah atau memberkati 5 roti dan 2 ikan? Ribuan orang, bukan 5.000 loh. Matius mencatat 5.000 laki-laki, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa belasan ribu orang. Tapi siapa yang menyerukan? Salibkan dia, salibkan dia. Mereka juga. Mereka yang melihat mujizat, datang melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka juga yang katakan, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa saya berani mengatakan gini? Wah, murid-murid aja bisa meninggalkan Yesus, apalagi orang-orang seperti ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara,
Jangan bangga karena saudara kaya. Iblis gak takut. Hati-hati kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Iblis bisa memanfaatkan kekayaanmu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi iblis gak takut kalau kita menjadi kaya. Saudara minta-minta kaya, ya silahkan aja. Tapi hati-hati. Saya tadi sudah katakan bahwa kalau kita minta kekayaan, tapi Tuhan tidak memberikan kita kekayaan, belajar untuk mengucap syukur. Mungkin saja Tuhan tahu kalau kita kaya nanti kita malah jauh dari Tuhan. Hati kita lebih melekat kepada harta daripada kepada Tuhan. Yang kedua, kita boleh pintar, hebat, belajar sungguh-sungguh, tapi jangan sombong. Iblis tahu. Sedikit sekali saya ketemu dengan dokter-dokter teologi yang rendah hati. Kebanyakan sombong dan merasa diri paling benar, akhirnya menyerang yang lain. Itu dokter teologi loh. Itu belajar teologi, belajar memahami Tuhan. Apalagi dokter-dokter yang lain. Merasa diri hebat. Jadi iblis nggak takut kalau saudara punya ilmu yang tinggi. Boleh punya ilmu yang tinggi, tapi gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan lagi, iblis tidak takut untuk ada KKR, kesembuhan ilahi, KKR mujizat. Iblis tidak takut. Dengar baik. Cuma bedanya kita doakan orang sembuh, iblis juga bisa, dukun bisa, ya pakai jampi-jampi lah apa segala macam. Tapi hati-hati loh, kalau saudara pergi ke dukun minta kesembuhan, ada tumbalnya loh. Kalau sama Tuhan ya tidak. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Tapi soal sakit sembuh, lumpuh berjalan, banyak dukun bisa melakukan itu. Iblis bisa pakai medium-mediumnya dukun-dukun untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sampaikan begini. Saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman hamba Tuhan, kalau kita mengadakan KKR kesembuhan ilahi, jangan hanya fokus untuk melakukan mujizat. Kan orang datang akhirnya apa? Orang datang ke KKR untuk cari mujizat. Sama kayak orang datang ke rumah sakit mau cari sembuh kan? Tujuannya itu. Belum tentu dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya ingat Billy Graham itu tidak pernah dapat izin datang ke Indonesia. Saudara tahu dalam KKR-nya dia tidak mengadakan kesembuhan ilahi. Fokus utama dia adalah memberitakan bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau iblis tidak takut kalau kita menjadi kaya, kalau iblis tidak takut kalau kita menjadi orang yang pintar, hebat, iblis tidak takut kalau kita mengalami kesembuhan ilahi, tetapi iblis takut kalau kita tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu sudah rela berkorban menanggung hukuman dosa kita. Saudara tahu, iblis sangat takut kalau kita memahami itu. Saya mengambil satu contoh ilustrasi begini. Kalau saya misalnya katakanlah menggadai emas yang cukup banyak misalnya, katakanlah 500 kilogram emas batangan. Wah, pasti gede sekali ya. 500 kilogram, bukan gram loh. 500 kilogram emas batangan saya gadai ke pegadaian. Lalu dana hasil gadaian itu saya gunakan. Terus sampai akhirnya saya tidak lagi punya dana yang cukup untuk menebus. Karena kalau menebus itu bukan saja pokoknya, tapi juga harus dengan bunga. Walaupun katanya bunga di pegadaian itu tidak terlalu tinggi, tetapi kalau bunga berbunga, itu pasti akan tinggi. Dan sekian lama saya tidak bisa menebus itu. Dan ada seorang teman yang baik. Ada seorang teman yang baik. Dia datang, lalu dia pergi ke pegadaian itu. Dia tahu bahwa saya menggadai barang cukup mahal. Dan dia pergi ke pegadaian itu dan dia bayar lunas. Tapi sesudah itu dia berangkat keluar kota dan dia tidak kasih tahu saya. Maka sebenarnya status barang saya di pegadaian itu sudah menjadi milik saya kan, walaupun saya tidak bisa bayar. Tetapi teman saya itu yang menebus. Nah,
Kalau pegadaian, mohon maaf teman-teman saya di pegadaian pasti ya baik-baik. Tapi kalau misalnya pegadaiannya diam-diam saja, tidak memberitahukan saya bahwa barang saya sudah ditebus oleh si A, teman saya itu, maka saya tetap berpikir bahwa barang saya tetap ada di pegadaian. Rasul Paulus mendapatkan hikmat dan menulis kepada jemaat di Roma bahwa kita itu sudah digadaikan kepada iblis. Nenek moyang kita itu sudah menggadaikan kita kepada iblis. Saudara bisa baca itu dalam Roma 6. Jadi ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu tidak taat kepada perintah Tuhan, dan mereka lebih mengikuti tipu muslihatnya iblis, maka tanpa disadari mereka menggadaikan diri mereka kepada iblis. Jadi Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya berada dalam kuasa iblis. Makanya kita diusir keluar. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Hubungannya rusak dengan Tuhan, dengan sesama juga menjadi rusak, juga menjadi terkutuk. Dan akhirnya apa? Dihukum mati, masuk ke alam maut. Jadi karena nenek moyang kita menggadaikan kita kepada iblis, maka kita semua ikut-ikutan masuk nanti ke alam maut bersama-sama dengan iblis. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Imamat, di situ Tuhan memberikan sebuah gambaran. Untuk menebus kita dari hukuman dosa, kita bawa kambing, domba, lembu, ya, hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk menebus kita. Tetapi kitab Ibrani ayat 10, pasal 10 ayat yang 4 berkata bahwa tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan itu menebus kita. Kita harus ditebus dengan darah manusia yang mahal. Dan iblis tahu, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Nah, jadi yang paling ditakuti iblis adalah ketika Tuhan Yesus, wujud manusia yang tidak berdosa, demikian kesaksian dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Satu-satunya wujud manusia yang tidak berdosa adalah Yesus. Dan iblis takut kalau manusia tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia menjadi korban untuk menghapus dosa manusia, untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Saya tadi kasih gambaran dan emas saya yang digadaikan. Ya, saya tidak bisa membayar bertumpuk, tapi teman saya itu menebus. Dan seharusnya barang itu harus saya ambil. Pegadaian tidak punya hak lagi untuk menahan saya. Karena pegadaian nggak kasih tahu, tiba-tiba anak dari teman saya itu dikirim ke saya dan kasih tahu, tolong kasih tahu ke pendeta Yosef bahwa barangnya sudah ditebus oleh papanya. Nah, begitu. Nah, kalau saya tahu itu, maka saya pergi ke pegadaian dan saya bilang, saya punya bukti bahwa teman saya sudah membayar lunas. Saya harus ambil barang saya ini. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata bahwa Tuhan Yesus membayar hutang dosa kita lunas. Karena dosa kita menjadi budak iblis, budak kejahatan, budak dosa. Tapi karena Kristus, darah Kristus, kita sudah ditebus. Dan iblis tidak punya hak lagi atas diri kita. Ini yang ditakuti iblis dari kita. Jadi jangan terlalu fokus hidup cuman Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat. Bukan itu. Yang membuat iblis takut bukan karena kita mengalami kesembuhan. Soal sembuh mah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kan? Tapi yang harus kita pahami sungguh-sungguh di dalam diri kita, bahwa kita ini bukan milik iblis lagi. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan yang membuat iblis sangat takut ketika kita tahu ini apa? Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan saja ditebus. Ketika kita memahami bahwa Kristus sudah membayar hutang dosa kita lunas, kita diberi kuasa. Dan kuasa itulah yang membuat gue iblis takut. Karena Markus 16 ayat 17-18 bilang apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya.
Mereka punya kuasa untuk mengusir setan. Kalau mereka lihat Kristus, mereka takut. Nah sekarang roh Kristus itu ada di dalam diri kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, di dalam diri kita ada roh Kristus. Dan kuasa Kristus yang di dalam diri kita memampukan kita untuk menang atas kuasa apapun, termasuk kuasa iblis. Ini yang ditakuti iblis. Makanya teman-teman kalau bikin KKR, jangan semua suruh maju. Memotivasi jemaat untuk gunakan kuasa. Saya selalu perhatikan KKR yang datang orang-orang percaya juga. Hei Bapak Ibu, yang punya kuasa untuk mendoakan orang sakit itu bukan hanya pendeta. Semua berbondong-bondong. Dulu Benny datang semua berbondong-bondong. Ada yang jual babi, jual apa mungkin dari untuk datang. Untuk apa? Kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada Benny sama dengan Tuhan yang berikan kepada setiap kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta-pendeta, bukan menyertai penginjil-penginjil. Tapi karena kita kadang-kadang KKR maunya kita dihormati, dikagumi. Pada tugas kita adalah menyampaikan bahwa kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Saudara tahu? Ini yang ditakuti iblis dari kita. Gak apa-apa saudara menjadi kaya, tapi asal jangan sombong. Jadi pintar, jangan jadi sombong. Gak apa-apa saudara minta mujizat dari Tuhan, tapi fokusnya jangan hanya mujizat. Fokusnya kepada pembuat mujizat itu. Itu yang harus saudara alami dalam kehidupan kita. Dan di saat kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga luar biasa. Di dalam Yohanes 6, kalau kita melihat ada gambaran, Yohanes menulis tentang mana dari sorga, dan Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus lah mana dari sorga itu, roti dari sorga. Memang Tuhan datang dari sorga dan dia harus kembali ke sorga dan bertata di sorga. Berbeda antara Henok dan Elia. Henok naik ke sorga, ya pasti sudah ada di sorga. Tapi menjadi warga sorga seperti biasa. Elia juga. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga dan bertata di sorga. Ibrani 8 ayat 1 katakan bahwa Tuhan sudah bertata di sorga. Bahkan sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dan saat kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke sorga, ini harusnya semakin menguatkan kita. Karena tidak ada lagi tahta tertinggi di dunia ini selain sorga. Dalam Yesaya 66 ayat 1 katakan bahwa sorga atau langit adalah takhta Tuhan, dan bumi adalah tumpuan kaki. Dan Tuhan Yesus Kristus berkuasa di sorga. Sehingga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut. Dia berada jauh tinggi di sorga. Dia melihat semua apapun yang terjadi saat ini. Bagi Tuhan, teroris itu hanya hal-hal yang sedikit aja. Jangan perlu takut dengan hal itu. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan takut kepada orang yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan Yesus, yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga jiwa kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Sebab itu di atas kayu salib Dia katakan tetelestai. Sudah selesai. Tugas penebusannya sudah selesai. Dia sudah membayar hutang dosa kita lunas. Iblis tidak punya kuasa lagi dalam diri kita. Karena melalui pengorbanan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Melalui pengorbanan Kristus, tidak ada lagi kutuk. Melalui pengorbanan Kristus, kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ini masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Dia naik ke sorga juga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Dia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus. Saat-saat ini kan kita hanya memperingati kan, tapi sesungguhnya kita semua sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri.
Milikilah iman seperti ini. Karena iman seperti inilah yang membuat iblis takut. Saya ulangi lagi. Iblis tidak takut dengan kekayaan kita. Iblis juga bisa berikan kekayaan. Iblis tidak takut dengan kehebatan kita, kepintaran kita. Iblis lebih pintar. Jadi ingat, iblis juga tidak takut kalau kita bikin kakak kesembuhan ilahi terus. Dan mengajak orang hanya datang untuk cari mujizat. Tapi iblis takut kalau kita sungguh-sungguh memahami bahwa Kristus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Dan kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Itu yang iblis takut. Seharusnya iblis melihat kita, di mana Kristus ada dalam diri kita. Seharusnya iblis gemetar melihat kita, bukan kita gemetar melihat iblis. Karena kuasa itu diberikan kepada setiap kita, orang percaya. Sebab itu percayalah bahwa Tuhan kita berkuasa di sorga. Tidak ada masalah apapun di dunia ini yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Miliki iman yang sungguh-sungguh, supaya iblis takut dan gentar menghadapi kita. Tetap kuat dalam menghadapi hidup ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali dalam kehidupan kita dan renungkanlah firman Tuhan yang kita sudah dengar. Milikilah iman yang sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib, menebus kita dari hukuman dosa. Telah membayar lunas hutang dosa kita yang digadaikan nenek moyang kita kepada iblis. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, hamba kejahatan, hamba iblis. Tapi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus, hamba Kristus, supaya hidup kita hanya menghambakan diri kepada kebenaran, bukan kepada dosa. Iman seperti inilah yang membuat iblis takut dan gentar. Kembalilah dalam kehidupan saudara, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, keturunanmu, anak-anak cucumu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini.